Hujan gerimis turun perlahan di atas Jakarta yang tak pernah tidur. Langit kelabu menunduk di atas gedung-gedung pencakar langit, seolah ikut berduka atas sesuatu yang tak terlihat, atau mungkin yang sengaja disembunyikan. Di tengah riuh kota yang basah, seorang perempuan berjalan pelan, langkahnya berat meski tubuhnya tegak. Maya Suryadi mengenakan gaun hitam panjang berbahan sutra mewah, potongannya modern namun anggun, dipadukan dengan selendang batik parang yang melingkar lembut di bahu, warisan terakhir dari ibunya. Rambutnya digulung rapi, wajahnya nyaris tanpa riasan, kecuali sedikit eyeliner yang menggaris tegas matanya yang coklat kemerahan. Ia tidak ingin menarik perhatian, tapi kehadirannya selalu membuat orang berhenti sejenak, seperti melihat bayangan masa lalu yang tak seharusnya hadir di masa kini. 3 tahun sudah berlalu sejak malam itu, malam di mana dunianya runtuh dalam dentuman logam dan teriakan yang tak pernah sampai ke telinganya. Kedua orang tuanya, Pak Surya dan Ibu Sari, tewas dalam kecelakaan mobil di jalan raya menuju Bandung. Menurut laporan polisi, mobil Rolls-Royce Silver Shadow, hitam kesayangan ayahnya, terguling setelah remblong. Menurut Reza, suaminya yang kini jadi satu-satunya keluarga yang tersisa, mobil itu hancur lebur, dilebur jadi besi tua. Tak ada lagi yang tersisa, Maya. Bahkan kenangan pun harus kau kubur. Tapi kenangan tak semudah itu dikubur. Setiap malam, Maya masih mendengar dentingan kunci mobil ayahnya. Suara mesin yang dinyalakan dengan ritual ketukan 3 kali di setir. Sebuah kebiasaan kecil yang hanya diketahui keluarga inti. Dan setiap pagi, ia masih menatap foto keluarga di ruang tamu mewahnya, yang kini terasa dingin, seolah rumah itu bukan miliknya, melainkan panggung sandiwara yang dipaksakan. Hari ini, Reza memintanya datang ke Pratama Auto Gallery, sebuah showroom mobil mewah di kawasan Senopati. Kita butuh mobil baru, sayang. Mobil lama sudah tidak nyaman, katanya pagi tadi, suaranya lembut, tapi mata tak menatap langsung. Tanda ia sedang berbohong. Maya setuju, bukan karena percaya, tapi karena ingin tahu. Mengapa tiba-tiba Reza begitu bersemangat mengganti mobil? Showroom itu megah, lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan, dan di tengah ruang utama, seperti takhta di istana modern, berdiri sebuah mobil klasik. Rolls-Royce Silver Shadow hitam. Tapi bukan sembarang Silver Shadow. Ini mobil ayahnya. Tak ada yang salah dengan garis bodinya, kilau catnya, bahkan lekukan emblem Spirit of Ecstasy di kap mesin. Semuanya identik. Bahkan ada goresan halus di bemper kiri bawah, bekas tabrakan kecil saat Maya masih SMA, yang dibiarkan ayahnya sebagai tanda perjalanan hidup. Jantung Maya berhenti. Napasnya tercekat. Dunia seolah berputar, suara orang-orang di sekitarnya. Tawa, obrolan, denting gelas sampahnya lenyap dalam sekejap. Ia melangkah maju, hampir tanpa sadar. Tangannya gemetar saat menyentuh kap mesin yang dingin. Di bawah jari-jarinya, logam itu seperti berbisik. Aku masih di sini. Maya? Suara Reza memanggil, tajam dan cemas. Ia menarik lengannya, matanya menyipit. Apa yang kau lakukan? Itu cuma mobil lama. Jangan berdiri di sana seperti melihat hantu. Tapi Maya tak peduli. Matanya menatap ke arah pemilik showroom yang sedang berdiri di dekat bar. Bimo Pratama, teman kuliah Reza, pria tampan dengan senyum penuh percaya diri dan jam tangan Rolex yang berkilat. Bimo menatapnya balik, bukan dengan heran, tapi dengan senyum tipis yang menggoda, seolah berkata, "Kau akhirnya datang. Mobil ini, dari mana?" Suara Maya serak, nyaris berbisik. Bimo mendekat, tangannya masuk ke saku jas Armaninya. Baru saja ku beli dari kolektor di Singapura. Mobil langka. Masih ori semua. Bahkan sistem audionya masih asli tahun 73. Maya menatap Reza. Kau bilang mobil ini hancur. Kau bilang sudah dilebur. Reza menghela napas, memaksakan senyum tenang. Sayang, kau stres lagi. Ini bukan mobil ayahmu, hanya mirip. Ayahmu sudah pergi. Mobilnya juga sudah jadi besi tua. Jangan biarkan pikiranmu membawamu ke tempat yang salah. Tapi Maya tahu. Ia tahu dengan seluruh jiwanya.
Di balik kaca spion, bayangannya sendiri menatapnya. Pucat, terluka, tapi tak lagi ragu. Ia pulang dengan mobil jemputan Rolls-Royce Phantom, milik keluarga, mobil yang dibeli Reza setelah kecelakaan itu. Di belakang, hujan semakin deras. Di tangannya, ia menggenggam erat foto lama yang selalu ia bawa. Ayahnya berdiri bangga di samping silver shadow hitam. Ibunya tersenyum di kursi penumpang, dan Maya muda tersenyum lebar di belakang, tangan melingkar di pundak mereka. Di rumah, ia membuka laci rahasia di lemari kamarnya, tempat ia menyimpan kunci cadangan mobil ayahnya. Kunci itu masih utuh, masih berat, masih berbau kulit dan minyak mesin yang khas. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Maya menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena tahu mereka berbohong. Ayahnya tidak mati begitu saja. Dan mobil itu masih hidup, menunggu, mengamati, seperti saksi bisu yang siap bicara. Dan Maya, putri Pak Surya, akan memastikan suara itu terdengar. Pagi itu, Maya terbangun dengan rasa sesak yang tak biasa. Bukan sekadar duka, tapi kecurigaan yang mulai berakar seperti akar pohon beringin yang menjalar diam-diam di bawah tanah. Cahaya matahari menyelinap lewat tirai sutra krem di kamar tidurnya yang luas, memantul di permukaan marmer lantai, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin kawinnya, emas putih berlian kecil yang dulu diberikan Reza dengan senyum manis dan janji abadi. Kini, cincin itu terasa seperti rantai. Reza sudah berangkat sejak subuh, katanya ada rapat penting di kantor. Tapi Maya tahu, ia menelepon Bimo segera setelah meninggalkan rumah. Ia mendengarnya dari balik pintu kamar mandi, suara rendah yang penuh tekanan. Dia mulai curiga. Kita harus segera mengalihkan perhatiannya. Sarapan disajikan oleh Siti, asisten rumah tangga yang sudah bersama keluarga sejak Maya masih kecil. Tapi hari ini, Siti tak banyak bicara. Ia hanya meletakkan teh hangat dan roti panggang di meja marmer dapur, lalu buru-buru pergi dengan kepala tertunduk. Maya memperhatikan, ada ketakutan di matanya. Mereka bahkan mengintimidasi orang-orang di sekitarku, pikirnya, giginya menggertak perlahan. Belum selesai sarapan, ponselnya bergetar. Pesan dari Reza. Sayang, aku khawatir. Tadi malam kau terlihat sangat terganggu di showroom. Jangan biarkan pikiranmu membawamu ke tempat gelap. Ingat, dokter bilang kau rentan stres pasca trauma. Aku sayang kamu. Tapi tolong, jangan buat skandal. Keluarga kita sedang diawasi. Maya menatap layar, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan kekhawatiran, itu peringatan. Dan lebih dari itu gaslighting, halus, sistematis, dirancang untuk membuatnya meragukan ingatan sendiri. Apakah aku benar-benar melihat mobil ayahku? Apakah aku hanya menginginkan kenyataan yang tak ada? Tapi lalu ia teringat pada sesuatu yang tak bisa dipalsukan. Goresan di bemper kiri bawah. Tidak ada yang tahu tentang goresan itu kecuali ayahnya dan dirinya sendiri. Bahkan ibunya tidak pernah menyadarinya. Bimo tidak mungkin tahu. Reza bahkan tidak pernah duduk di mobil itu seumur hidupnya. Ia harus bicara pada seseorang yang benar-benar tahu. Tanpa memberitahu siapapun, Maya mengenakan kebaya putih sederhana. Bukan pakaian mewah, tapi yang dulu sering dipakai ibunya ke acara arisan desa, dan menyamarkan diri dengan kacamata hitam besar serta masker sutra. Ia naik taksi online, bukan Rolls-Royce-nya, dan memberi alamat lama yang tak pernah dikunjungi sejak ayahnya meninggal. Kantor Hukum Handoko & Rekan, di kawasan Menteng yang teduh. Pak Handoko menyambutnya di ruang tamu kecil berbau kayu jati dan kopi tubruk. Pria tua itu, berambut putih, berkacamata bundar, dan selalu mengenakan batik lengan panjang, langsung berdiri, matanya berkaca-kaca. Nak Maya, suaranya bergetar. Aku sudah menunggumu. Kenapa, Pak? Tanya Maya, suaranya pecah. Karena aku tahu kau akan datang. Sejak hari pemakaman ada yang salah. Laporan kecelakaan terlalu rapi. Tidak ada sidik jari Reza di dokumen penjualan mobil, padahal ia yang mengurus semuanya.
dan surat wasiat yang muncul setelah kematian Pak Surya tidak pernah ditandatangani oleh beliau. Aku tahu tulisan tangan beliau seperti mengenal napasku sendiri. Maya menatapnya, air matanya jatuh. Aku melihat mobil ayahku, Pak, di showroom Bimo, utuh, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Handoko menutup pintu ruangan, lalu membuka brankas tua di sudut. Ia mengeluarkan map coklat tebal. Aku sudah mengumpulkan ini selama 3 tahun, tapi tanpa bukti fisik, aku tak bisa melapor. Polisi tidak akan percaya pada tuduhan tanpa saksi atau barang bukti. Tapi kau punya ingatan, dan mungkin kau punya akses ke sesuatu yang kami tidak punya. Ia menyerahkan sebuah USB kecil. Ini milik Pak Surya. Diserahkan kepadaku sehari sebelum kejadian itu. Beliau bilang, jika sesuatu terjadi padaku, berikan ini pada Maya. Tapi hanya ketika ia siap. Aku pikir, waktunya sudah tiba. Maya menggenggam USB itu seperti menggenggam nyawa. Tapi sebelum ia pergi, Pak Handoko menatapnya serius. Hati-hati nak, Reza bukan orang biasa. Dan Bimo, dia punya koneksi hingga ke luar negeri. Jangan percaya pada siapapun, bahkan pada bayanganmu sendiri, jika kau tidak yakin. Sore harinya, Maya kembali ke rumah. Reza sudah menunggu di ruang tamu, berdiri di depan jendela besar. Punggungnya tegak seperti patung. Ia berbalik, senyumnya tenang, tapi matanya tajam. Kau kemana tadi? Tanyanya, suara lembut tapi menusuk. Kemal, jawab Maya, menatap lurus. Belanja baju. Reza mengangguk pelan, lalu mendekat. Ia menyentuh pipinya, jari-jarinya dingin. Kau terlihat lelah. Mungkin kau butuh istirahat. Atau mungkin kau butuh bantuan psikolog lagi. Aku khawatir, Maya. Aku benar-benar khawatir. Maya menunduk, berpura-pura menyerah. Mungkin kau benar. Mungkin aku hanya terlalu merindukan mereka. Reza memeluknya erat. Pelukannya hangat, tapi Maya merasakan kebohongan di setiap detak jantungnya. Malam itu, setelah Reza tertidur, Maya diam-diam membuka laptop pribadinya, yang tidak pernah ia izinkan Reza sentuh. Ia memasukkan USB Pak Handoko. Di dalamnya, ada rekaman video pendek. Ayahnya duduk di meja kerja, wajahnya tegang. Maya, jika kau menonton ini, berarti aku tidak lagi di dunia. Dengarkan baik-baik. Jika mobilku hilang atau dijual tanpa seizinmu, itu berarti aku dibunuh. Aku tahu Reza dan Bimo sedang merancang sesuatu. Mereka datang ke kantorku minggu lalu, menawarkan kerjasama bisnis yang aneh. Aku menolak. Mereka marah. Aku takut. Tapi aku percaya padamu, nak. Kau lebih kuat daripada yang kau kira. Video berakhir. Maya menutup laptop perlahan. Dadanya sesak. Tapi kali ini bukan karena takut. Kali ini karena kemarahan. Namun ia tidak sendirian. Keesokan pagi ia mengirim pesan singkat ke nomor lama yang jarang dipakai. Nomor yang hanya diketahui oleh satu orang dari masa lalunya. Doni, aku butuh bantuan. Ayahku dibunuh, dan aku akan membuktikannya. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Aku di sini, Mbak Maya. Sudah sejak dulu. Aku tunggu perintahmu. Di luar, matahari terbit di atas Jakarta. Tapi di hati Maya, malam panjang baru saja berakhir. Kini, perburuan dimulai. Desa Sukamaju masih sama. Tenang, hijau, dan penuh aroma tanah basah setelah hujan. Padi menguning di sawah, ayam berlarian di antara gubuk bambu, dan suara gamelan dari balai desa sayup-sayup terdengar di kejauhan. Bagi Jakarta, tempat ini adalah pedalaman. Tapi bagi Maya, ini adalah rumah. Tempat pertama kali ia belajar arti kejujuran, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Ia datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Hanya mengenakan kemeja katun putih, celana panjang krem, dan selendang batik tua yang dulu sering dipakai ibunya ke acara gotong royong. Di tangannya, tas nyaman berisi dokumen dan ponsel terenkripsi yang diberikan Doni melalui kurir rahasia. Ia sengaja memilih naik kereta ekonomi, menyamar seperti perempuan desa yang pulang kampung, bukan istri pengusaha ternama.
Doni menunggunya di warung kopi pinggir sawah, tempat mereka dulu sering duduk berdua saat masih kecil. Ia kini berbeda. Tubuhnya lebih tegap, rambutnya pendek, tapi matanya masih sama. Waspada, cerdas, dan penuh rasa hormat. Mbak Maya, sapanya, berdiri, tangannya mengepal seperti hendak memberi hormat. Kebiasaan lama saat ia masih anak asuh keluarga Surya. Maya tersenyum tipis, lalu duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Kau tidak perlu memanggilku Mbak lagi, Doni. Kita seumuran. Tapi kau tetap putri Pak Surya, jawabnya pelan. Dan aku tetap berhutang nyawa padamu. Dulu, ketika Doni hampir mati tenggelam di sungai desa, Maya yang menariknya keluar. Sejak itu, Pak Surya mengambilnya sebagai anak asuh, membiayai sekolahnya hingga kuliah di bidang teknik informatika. Tapi setelah kematian Pak Surya, Doni menghilang, kabarnya diusir oleh Reza, yang tidak suka ada orang luar, terlalu dekat dengan keluarga. Reza pikir aku lemah, kata Maya, menatap cangkir kopi tubruk di depannya. Tapi dia lupa, aku belajar dari ayahku, dan dari desa ini. Doni mengangguk. Aku sudah menyelidiki sistem keamanan Pratama Auto Gallery. Bimo memasang kamera canggih, tapi ada celah. Servernya terhubung ke jaringan lama milik perusahaan ayahmu, yang tidak pernah dimatikan sepenuhnya. Aku masih punya akses root. Matanya berbinar. Aku juga menemukan sesuatu, dokumen penjualan mobil itu. Tanggalnya 18 April, 2 minggu setelah kecelakaan. Ditandatangani atas nama Mbak Maya, tapi tanda tangan itu palsu. Dan yang lebih mengejutkan, ada bukti transfer dana dari rekening Bimo ke rekening offshore Reza, 3 hari sebelum kecelakaan terjadi. Maya menarik napas dalam. Mereka merencanakannya dari awal. Ya, Doni menurunkan suara. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Ia mengeluarkan tablet kecil dari tasnya, lalu menunjukkan rekaman CCTV lama dari kamera jalan raya dekat lokasi kecelakaan. Gambar hitam putih itu menunjukkan mobil Rolls-Royce Silver Shadow melaju pelan. Tapi bukan itu yang membuat Maya terengah. Di sisi jalan, sebelum mobil itu terguling, terlihat 2 sosok berdiri di bawah pohon, Reza dan Bimo. Mereka tidak membawa apa-apa, hanya berdiri, menunggu. Dan sesaat sebelum kecelakaan, lampu rem mobil tidak menyala, padahal mobil melambat tajam. Rem tidak blong, bisik Maya. Mereka mematikan rem secara manual. Doni mengangguk. Mungkin dengan alat jarak jauh, atau seseorang yang sudah menunggu di mobil sebelumnya. Keduanya terdiam. Angin sawah berhembus pelan, membawa daun jatuh ke atas meja kayu. Tiba-tiba, Maya mengeluarkan foto lama dari dompetnya. Foto keluarganya yang utuh. Ia menyentuh wajah ayahnya, lalu ibunya, lalu dirinya sendiri yang masih polos dan penuh tawa. Ayah pernah bilang, kebenaran itu seperti akar pohon, tidak terlihat, tapi menahan seluruh dunia agar tidak runtuh. Ia menatap Doni. Kita harus temukan bukti fisik, bukan hanya data. Kita butuh sesuatu yang bisa membungkam mulut mereka di pengadilan. Doni tersenyum. Kalau begitu, kita harus masuk ke dalam mobil itu sendiri. Tapi tidak sembarangan. Bimo memasang sensor gerak dan GPS ganda. Tapi, aku punya ide. Ia menjelaskan rencana. Pesta peluncuran koleksi mobil klasik akan diadakan dalam 2 minggu. Semua tamu diwajibkan memakai gelang RFID, yang bisa diretas oleh Doni untuk mematikan sensor di sekitar mobil selama 90 detik. 90 detik cukup untuk membuka kompartemen rahasia di dashboard, jika ia benar-benar ada, kata Maya. Kalau ayahmu seperti yang kau ceritakan, pasti ada, jawab Doni. Matahari mulai condong ke barat saat mereka berpisah. Maya kembali ke stasiun kecil desa, sementara Doni menghilang ke arah hutan, tempat ia menyembunyikan peralatan teknologinya di antara gubuk nelayan. Di kereta pulang, Maya menatap jendela. Bayangan dirinya yang dulu, gadis desa yang naik bus kota dengan buku pelajaran, berpadu dengan bayangan dirinya kini, wanita mewah yang harus berakting di atas panggung kebohongan. Tapi di balik semua itu, ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan istri Reza Wijaya. Ia adalah Maya Suryadi,
putri Pak Surya, darah desa, dan pewaris kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 3 tahun, ia menelepon nomor yang sudah lama tidak dihubungi, nomor makam keluarga di TPU Jeruk Purut. "Ma, Pa," suaranya bergetar, tapi teguh. "Aku akan bawa mereka ke pengadilan. Aku janji." Di kejauhan, petir menyambar. Langit Jakarta kembali gelap. Tapi kali ini, badai yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Jakarta malam itu berkilau seperti permata yang dibasahi darah. Indah, mewah, tapi menyimpan luka yang tak terlihat. Di jantung Senopati Pratama Auto Gallery berubah menjadi istana modern. Lampu-lampu sorot menyinari dinding kaca dari dalam chandelier kristal raksasa menggantung di langit-langit setinggi 5 meter dan karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Tempat mobil-mobil klasik dipajang seperti mahakarya seni. Tamu-tamu datang dalam balutan gaun couture dan jas designer, gelang emas berdenting pelan, parfum mahal memenuhi udara, dan sampanye mengalir deras dari botol-botol berlabel langka. Di tengah semua kemewahan itu, Maya berdiri seperti patung marmer, dingin, anggun, dan tak tersentuh. Ia mengenakan gaun merah, menyala dari desainer ternama. Potongannya ketat di pinggang lalu melebar di bawah, berkilauan seperti api yang terkekang. Rambutnya digelung tinggi, memperlihatkan garis leher yang lentik, dan anting berlian berbentuk air mata menjuntai di telinganya. Hadiah ulang tahun terakhir dari ayahnya. Di tangannya, kalung emas tipis bersama liontin kecil berisi mikrorekorder buatan Doni, tersembunyi di balik rambut palsu halus yang disematkan di leher. Reza berdiri di sisinya, mengenakan jas hitam sempurna, senyumnya tak lepas dari wajah, tapi matanya waspada, terus mengamati setiap gerakan Maya. "Kau terlihat luar biasa malam ini," katanya, suara rendah hanya untuknya. "Jangan lupa, kau datang sebagai istriku, bukan sebagai detektif." Maya hanya tersenyum. "Aku tahu peranku, sayang." Tapi di dalam hatinya ia tahu, malam ini bukan tentang penampilan. Malam ini tentang penghakiman. Bimo naik ke panggung, mikrofon di tangan, suaranya menggema dengan arogansi yang terlatih. "Selamat malam, para tamu terhormat. Malam ini, kami merayakan keabadian mesin, jiwa dari logam, roh dari kecepatan, dan bintang utama malam ini." Ia berjalan perlahan menuju mobil di tengah ruangan. Adalah Rolls-Royce Silver Shadow tahun 1972, satu-satunya di Asia Tenggara yang masih dalam kondisi fully original. Tepuk tangan gemuruh, kamera media berkedip. Maya menatap mobil itu. Ayahnya dulu menyebutnya sang penjaga. Dan untuk sesaat, ia merasakan kehangatan yang lama hilang. Tapi ia tak boleh lengah. Saat semua tamu sibuk dengan koktail dan pujian, Maya menyelinap perlahan ke sisi mobil, berpura-pura ingin memotret untuk media sosial. Reza mengawasinya dari kejauhan, tapi tak bisa mendekat tanpa menarik perhatian. Dengan tangan yang gemetar, tapi tak terlihat oleh siapapun, Maya menyentuh dashboard kayu asli di sisi penumpang depan. Di sana, terukir motif kecil. 3 garis melengkung, seperti ombak. Ayahnya pernah berkata, "Kalau kau pernah kehilangan jalan, ketuklah 3 kali seperti ombak menyentuh pantai, maka sang penjaga akan membukakan pintunya." Perlahan, ia mengetuk, tuk, 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 tuk. Ada jeda. Lalu, suara klik pelan terdengar dari dalam dashboard. Laci rahasia terbuka, sempit, gelap, tapi cukup untuk menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat dunia. Maya menyelipkan tangan ke dalam, jantungnya berdebar kencang. Di sana, ia meraba sesuatu yang kaku, sebuah amplop coklat, dan sesuatu yang kasar, kering, menempel di dinding dalam laci. Ia menariknya pelan. Amplop itu bertuliskan tangannya sendiri. "Untuk Maya, jika kau menemukan ini, artinya kau sudah cukup dewasa untuk tahu kebenaran." Tanda tangan ayahnya di bawah. Surya Wijaya. Tapi yang membuat napasnya terhenti adalah noda itu. Noda coklat kehitaman yang menempel di sudut laci. Darah. Kering. Tapi masih meninggalkan jejak. Ayahnya tidak mati di mobil. Ia dibawa pergi. Dan dibunuh di tempat lain,
Cantik, bukan? Suara Bimo tiba-tiba menghantam dari belakang. Maya berbalik begitu cepat, amplop sempat terselip di balik punggung gaunnya. Tapi noda darah, ia tak sempat menyembunyikannya sepenuhnya. Bimo mendekat, matanya menyipit. Ia mengenakan jam tangan emas, cincin batu akik di jari kelingking, lambang kekuasaan yang tak tersentuh hukum. Kau tahu, mobil ini punya sejarah tragis. Pemilik sebelumnya tewas dalam kecelakaan mengerikan. Tapi untungnya, mobilnya selamat. Seperti takdir yang enggan mati. Maya menatapnya, suaranya tenang. Atau seperti dosa yang enggan dikubur. Bimo tertawa pendek, tapi matanya tak tertawa. Hati-hati dengan kata-katamu, Mbak Maya. Dunia ini penuh cermin. Kadang, yang kau lihat sebagai kebenaran, hanyalah bayangan ketakutanmu sendiri. Sebelum Maya bisa menjawab, Reza datang, menarik lengannya dengan lembut tapi tegas. Sayang, kau terlalu lama di sini. Ada tamu penting yang ingin bertemu. Ia membisik di telinganya, suara dingin. Jangan main-main, Maya. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Maya menatapnya, lalu tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus malam itu. Aku hanya mengenang ayahku, Reza. Apa salahnya itu? Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Di atas panggung, Bimo mengumumkan bahwa mobil itu akan dilelang minggu depan. Kepemilikannya akan dialihkan ke pihak yang benar-benar menghargai sejarahnya. Tapi Maya tahu, mereka akan menghancurkannya atau menjualnya ke luar negeri, agar tak ada yang bisa menyelidiki lagi. Saat pesta mencapai puncaknya, tarian, musik, tawa palsu, Maya pergi ke kamar mandi VIP. Di sana, ia membuka amplop dengan tangan gemetar. Surat wasiat asli ayahnya. Aku, Surya Wijaya, dengan akal sehat dan tanpa paksaan, mewariskan seluruh aset pribadi, termasuk saham PT Surya Perkasa, tanah di Sukamaju, dan mobil Rolls-Royce Silver Shadow, kepada putri tunggalku, Maya Suryadi. Tidak ada pihak lain yang berhak, termasuk suami atau kerabat pernikahannya, kecuali ia terbukti setia dan jujur. Jika terjadi sesuatu padaku secara tidak wajar, maka Reza Wijaya dan Bimo Pratama harus diselidiki. Tanggal B 12 April, 2 hari sebelum kecelakaan. Maya menutup mata. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, karena kemarahan yang akhirnya punya nama. Ia menyimpan surat itu di tempat rahasia di dalam tas clutch-nya, lalu membuang amplop ke toilet, menyiramnya hingga lenyap. Saat kembali ke pesta, wajahnya kembali tenang. Tapi matanya berubah. Tidak lagi penuh keraguan, melainkan nyala yang tak bisa dipadamkan. Bimo menatapnya dari kejauhan, gelas sampahnya di tangan. Reza menatapnya dari sisi lain, alisnya berkerut. Dan di tengah keramaian itu, Maya berjalan perlahan menuju pintu keluar. Gaun merahnya menyala seperti api yang siap membakar kebohongan. Malam ini, ia bukan lagi korban. Malam ini, ia mulai menjadi algojo keadilan. Dan mobil ayahnya, sang penjaga, baru saja membuka matanya. Hujan turun deras ketika Maya tiba di rumah. Bukan gerimis lagi, tapi badai yang menggelegar, seolah langit ikut murka atas kebohongan yang telah berlangsung 3 tahun. Ia melempar tas clutch-nya ke sofa marmer. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena amarah yang terpendam akhirnya menemukan salurannya. Di tangannya, surat wasiat asli ayahnya masih hangat, seolah baru ditulis kemarin. Tapi sebelum ia sempat bernapas lega, lampu di ruang tamu menyala. Reza duduk di kursi kulit hitam, segelas whisky di tangan, matanya tajam seperti pisau. Kau menyembunyikan sesuatu, katanya tanpa basa-basi. Aku melihat cara Bimo menatapmu, dan caranya menatapku. Ada ketakutan di sana. Kau sudah mengacaukan semuanya, Maya. Maya tidak duduk. Ia berdiri di tengah ruangan, basah kuyup, riasannya luntur, tapi wajahnya tegak. Aku hanya melihat mobil ayahku. Itu hakku. Hak? Reza tertawa pahit. Kau pikir dunia ini soal hak, ini soal kekuatan, dan kau hanya perempuan rapuh yang bersembunyi di balik nama keluarga. Ia berdiri, mendekat.
Kau tahu berapa kali aku menyelamatkanmu dari kehancuran sejak kematian orang tuamu? Aku yang menutupi utang-utang perusahaan. Aku yang membayar wartawan agar tidak menggali lebih dalam. Aku yang menjaga citramu sebagai janda yang tabah, istri yang setia. Tapi kau malah menggali kuburan sendiri. Maya menatapnya. Kalau memang kau begitu hebat, kenapa kau takut pada selembar kertas? Reza membeku. Matanya menyipit. Apa maksudmu? Surat wasiat, Maya berkata pelan. Ayahku tidak pernah mewariskan apapun padamu. Bahkan ia menyebut namamu dan Bimo sebagai pihak yang harus diselidiki jika ia mati secara tidak wajar. Wajah Reza berubah pucat. Untuk pertama kalinya, topengnya retak. Itu palsu. Kau memalsukannya. Kau stres. Kau tidak waras. Tapi Maya tidak mundur. Kalau begitu, mari kita bawa ke pengadilan. Atau lebih baik, ke polisi. Biar mereka yang menentukan mana yang asli. Reza menggertakkan gigi. Ia menatap Maya seolah melihat orang asing. Kau benar-benar berubah. Aku tidak berubah, jawab Maya. Aku hanya berhenti berpura-pura. Malam itu, Reza tidur di kamar tamu. Maya mengunci pintu kamarnya dari dalam, lalu duduk di lantai, memeluk foto orang tuanya erat-erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, karena lega. Ia akhirnya tahu, ia tidak gila, ia tidak membayangkan semuanya. Dan yang paling penting, ayahnya tahu. Ayahnya tahu, mereka akan mengkhianatinya. Tapi ada satu hal yang masih mengganggunya. Noda darah di laci rahasia. Esok paginya, Maya menghubungi Doni lewat saluran aman. Kita perlu analisis forensik pada noda itu, tapi diam-diam. Tidak boleh ada jejak digital. Doni menghubungkannya dengan seorang ahli forensik pensiunan yang dulu pernah bekerja untuk KPK, sekarang tinggal di Yogyakarta, menjalani hidup sederhana sebagai penjual jamu. Pria tua itu setuju membantu, asal tidak disebut namanya. 2 hari kemudian, hasilnya tiba, dalam amplop coklat biasa, dikirim lewat kurir sepeda motor yang tak terlacak. Noda tersebut mengandung DNA manusia, cocok 99,9% dengan sampel rambut almarhum Pak Surya yang tersimpan di arsip laboratorium dulu, pernah diambil untuk tes kesehatan rutin. Darah ini tidak berasal dari luka ringan, melainkan luka dalam, mungkin tusukan atau pukulan tumpul di kepala. Korban masih hidup saat darah itu mengering di permukaan logam. Maya menutup mata. Jadi benar. Ayahnya tidak mati di mobil. Ia selamat dari kecelakaan. Mungkin hanya luka ringan. Tapi seseorang membawanya pergi, lalu membunuhnya di tempat lain. Dan mobil itu, sang penjaga, menjadi saksi bisu yang membawa bukti terakhirnya. Ia menelepon Pak Handoko. Kita punya cukup bukti untuk mengajukan gugatan waris dan meminta penyelidikan ulang kematian ayahku. Pak Handoko terdiam sejenak. Tapi Maya, begitu gugatan diajukan, Reza dan Bimo akan tahu kau menyerang. Mereka tidak akan segan menggunakan kekerasan. Mereka punya koneksi, uang, dan, yang paling berbahaya, tidak punya hati nurani. Aku tahu, jawab Maya. Tapi jika aku diam, darah ayahku akan sia-sia, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang 2 kali. Sore itu, Maya kembali ke desa. Kali ini bukan untuk menyamar, tapi untuk mencari saksi terakhir. Burina, tetangga lama keluarga Surya, duduk di beranda kayu rumahnya yang sederhana, mengupas singkong. Ia menatap Maya dengan mata penuh was-was. Bu, malam ayahku kecelakaan. Apakah ibu melihat sesuatu? Tanya Maya lembut. Burina menunduk. Aku tidak boleh bicara, Nak. Mereka bilang, kalau aku buka mulut, cucuku yang sekolah di Jakarta tidak akan selamat. Siapa mereka? Burina menatap Maya, lalu berbisik. Ada mobil hitam datang jam 2 pagi. Bukan ambulans. Orangnya pakai topi. Tapi, aku kenal suaranya. Itu suara Bimo. Dan di belakang, ada suara Reza yang bilang, cepat, bawa dia ke gudang lama. Maya menahan napas. Gudang lama di mana? Di belakang pabrik batik lama, yang sekarang sudah tutup. Tapi malam itu, ada teriakan.
Teriakan Pak Surya. Lalu, sunyi. Malam itu, Maya berdiri di depan gudang tua yang terbengkalai di pinggir desa. Pintunya berkarat, dindingnya penuh lumut. Di pojok lantai semen, ada noda coklat yang tak pernah hilang, meski hujan turun ribuan kali. Ia duduk di sana, memeluk dirinya sendiri, berbicara pada angin. Ayah, maafkan aku baru tahu sekarang. Hujan kembali turun. Tapi kali ini, Maya tidak menangis. Ia hanya berjanji, dalam hati, pada langit, pada tanah desa, yang menyaksikan segalanya. Aku akan membawa mereka ke sini, ke tempat dosa mereka lahir, agar mereka tahu darahmu tidak mengalir sia-sia. Dan di balik semua kesedihan itu, satu kebenaran mulai menyala. Kematian ayahnya bukan kecelakaan, itu pembunuhan, yang direncanakan oleh orang yang paling dipercaya. Maya kini tidak lagi mencari kebenaran. Ia akan membawanya pulang dengan paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang sidang kecil nomor 7. Pagi itu, udara pengap, penuh aroma kopi instan dan ketegangan. Maya duduk di barisan depan, mengenakan kebaya putih polos dan kain batik coklat tua, pakaian sederhana yang sengaja dipilih untuk menunjukkan ia bukan lagi wanita mewah yang bisa dibeli, tapi putri desa yang datang menuntut keadilan. Di sebelahnya, Pak Handoko duduk tenang. Map tebal di pangkuannya berisi gugatan waris, surat wasiat asli, dan laporan forensik awal. Gugatan telah diajukan. Dan seperti yang diperkirakan, Reza dan Bimo bereaksi cepat. Belum sehari setelah dokumen diserahkan, Reza muncul di rumah dengan wajah pucat dan suara bergetar. Kau benar-benar ingin hancurkan segalanya, Maya. Setelah semua yang kulakukan untukmu. Tapi Maya hanya menatapnya diam. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Kini, di ruang sidang, kuasa hukum Reza, pengacara ternama dengan jam tangan platinum, berdiri, suaranya menggema dingin. Yang mulia, surat wasiat ini tidak memiliki saksi yang sah. Dan gugatan ini jelas didorong oleh gangguan psikologis penggugat yang, menurut catatan medis, pernah menjalani terapi setelah trauma kematian orang tuanya. Kami mohon gugatan ini ditolak demi menjaga stabilitas keluarga dan reputasi pihak tergugat. Maya menahan napas. Mereka tidak membantah isi surat. Mereka menyerang kewarasannya. Strategi klasik, hancurkan kredibilitas, bukan fakta. Tapi Pak Handoko tidak gentar. Yang mulia, kami memohon waktu 2 minggu untuk menghadirkan saksi ahli forensik dan saksi mata dari desa. Juga, kami akan mengajukan permohonan penyelidikan ulang kematian almarhum Surya Wijaya berdasarkan bukti baru. Hakim mengangguk pelan. Diberikan, sidang ditunda 2 minggu. Di luar gedung pengadilan, wartawan mengerumuni. Flash kamera berkedip. Pertanyaan dilemparkan. Apa benar suamimu terlibat pembunuhan? Apakah kau benar-benar waras, Mbak Maya? Maya hanya berkata satu kalimat. Suaranya tegas namun tenang. Kebenaran tidak butuh sorotan, tapi kebohongan selalu takut pada cahaya. Namun, di balik ketenangannya, Maya tahu, waktu semakin sempit. Reza dan Bimo tidak akan duduk diam. Malam itu, Doni menghubunginya lewat saluran terenkripsi. Mbak, mereka tahu kita mengincar gudang tua. Dan mereka tahu tentang Bu Rina. Bagaimana? Maya berdiri. Jantungnya berdebar. Ada 2 orang asing datang ke rumah Bu Rina tadi sore. Bertanya soal perempuan yang sering datang. Untung Bu Rina pura-pura lupa. Tapi mereka meninggalkan peringatan. Kucing tetangga ditemukan mati, lehernya dipotong di depan pintu rumahnya. Maya menutup mata. Mereka mulai menggunakan teror. Lebih dari itu, suara Doni berubah serius. Reza menghubungi seseorang tadi malam. Aku berhasil menyadap panggilannya. Ia menyewa tim pembersihan. 3 orang, mantan preman pelabuhan Tanjung Priok. Mereka diminta menghilangkan 1 orang. Aku. Maya terdiam. Kau di mana sekarang? Di tempat aman. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku punya rencana. Ia menjelaskan.
Ia akan memancing Reza dan Bimo mengakui keterlibatan mereka dalam rekaman. Caranya, dengan pura-pura menyerah. Besok, aku akan mengirim pesan ke Reza, seolah kau menyesal, mau tarik gugatan, dan menyerahkan surat wasiat. Tapi kau harus bertemu mereka berdua, di showroom. Aku akan pasang alat perekam di seluruh ruangan, termasuk di dalam mobil ayahmu. Maya menatap langit malam dari balkon apartemennya. Terlalu berisiko. Tapi ini satu-satunya cara mereka bicara jujur, saat mereka pikir kau sudah kalah. Maya menghela napas, lalu dengan suara rendah, "Baik, tapi aku yang akan bertemu mereka, bukan kau. Jika terjadi apa-apa, setidaknya kau masih bisa membuka kebenaran." Keesokan hari, Maya mengirim pesan ke Reza. "Aku menyerah. Aku tak tahan lagi. Aku akan tarik gugatan. Tapi aku ingin bertemu kalian berdua di showroom. Aku ingin kalian janji tidak akan menyakitiku lagi." Reza membalas dalam hitungan menit. "Datang sendirian. Jam 8 malam. Jangan bawa siapapun. Ini kesempatan terakhirmu." Malam itu, Maya datang mengenakan gaun hitam panjang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Akting sempurna seorang perempuan yang akhirnya hancur. Reza dan Bimo menunggu di ruang pribadi di lantai atas showroom, lampu redup, botol whisky di meja. "Kau akhirnya sadar," kata Reza, menyeringai. "Ya," jawab Maya, suaranya lemah. "Aku lelah, aku hanya ingin damai." Bimo tertawa pendek. "Pintar, karena jika kau terus melawan, kau akan hilang, seperti ayahmu." Dan disitulah, mulut mereka terbuka. "Kau pikir kami menyesal?" Reza berkata, memandang Maya dengan mata dingin. "Ayahmu bodoh. Ia menolak menandatangani pengalihan saham. Ia bilang, 'Aku tidak percaya pada orang yang menikahi anakku hanya untuk uang.' Jadi kami buat kecelakaan. Tapi ternyata ia selamat. Jadi, kami selesaikan di gudang." Bimo menambahkan. Suaranya santai seperti menceritakan film. "Kami suntik dia dengan obat tidur, lalu pukul kepalanya sampai diam. Darahnya mengotori mobil itu, jadi kami bersihkan, tapi lupa laci rahasia. Bodoh sekali." Maya menunduk, pura-pura menangis. Tapi di balik rambutnya yang menutupi wajah, matanya menyala. Rekaman berjalan sempurna. Tapi tiba-tiba, Reza menatapnya tajam. "Kenapa kau begitu tenang sekarang?" "Kau terlalu tenang." Maya mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. "Karena aku tahu, kau baru saja menggali kuburanmu sendiri." Reza mendorong meja, berdiri. "Apa maksudmu?" Sebelum Maya bisa menjawab, lampu ruangan mati. Suara sirene pelan terdengar dari luar. "Polisi!" teriak suara dari lantai bawah. Bimo mengumpat. "Kau mengkhianati kami." Maya berlari ke arah tangga darurat. Di tangannya, ponselnya mengirimkan file rekaman ke Pak Handoko, Doni, dan email pribadi hakim pengadilan, semua dalam 1 detik. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, langit seolah membersihkan dosa yang selama ini tersembunyi. Jaring telah menutup, dan Reza serta Bimo terperangkap di dalamnya. 2 hari setelah rekaman pengakuan Reza dan Bimo bocor ke tangan hakim, suasana di Jakarta berubah. Berita tentang skandal pengusaha dan konspirasi pembunuhan mulai merembes ke media. Meski nama Maya sengaja disembunyikan oleh Pak Handoko demi keselamatannya. Namun di balik gemuruh publik, Maya tahu, mereka belum kalah. Reza dan Bimo masih bebas, dan kebebasan itu berbahaya. Doni datang menemuinya di apartemen rahasia di kawasan Kemang, tempat yang hanya diketahui oleh 3 orang. Ia membawa tas laptop berat dan mata penuh kantung tidur. "Mereka tahu kita merekam mereka," katanya, suaranya serak. "Tapi mereka belum tahu kita punya akses ke mobil itu. Dan kita harus cepat, karena Bimo berencana mengirim mobil itu ke Singapura minggu depan." "Mengapa Singapura?" tanya Maya. "Karena di sana, mobil klasik bisa dilepas dari segala jejak hukum. Tapi, aku curiga ada alasan lain." Doni membuka laptopnya, menampilkan hasil pemindaian 3D yang ia buat.
dari foto-foto interior mobil yang Maya ambil diam-diam saat pesta. Lihat bagian bagasi. Ada ketidaksesuaian ketebalan dinding belakang. Aku curiga, ada kompartemen tersembunyi. Maya menatap layar. Ayahku tidak pernah memodifikasi mobil itu. Ia benci campur tangan teknisi asing. Tepat, jawab Doni. Jadi kalau ada kompartemen, itu dibuat setelah ia meninggal. Malam itu, mereka menyusun rencana berbahaya. Dengan bantuan mantan teknisi senior ayahnya, Pak Joko, pria tua yang dipecat Reza segera setelah kematian Pak Surya, mereka berhasil menyusup ke showroom saat tengah malam. Showroom dalam kondisi siaga rendah. Bimo terlalu percaya diri, mengira semua ancaman sudah diatasi. Di bawah cahaya senter redup, Pak Joko memeriksa bagasi mobil. Tangannya yang keriput menyentuh setiap lekuk dengan kelembutan seorang ayah. Tiba-tiba, ia berhenti. Ada panel palsu di sini. Dilas dengan teknik modern, bukan gaya Pak Surya. Dengan alat yang dibawa Doni, mereka membuka panel itu perlahan. Dan di dalamnya, 2 bungkusan vakum berlapis timah, masing-masing sebesar buku tebal, disegel dengan logo berbentuk ular berkepala 2. Lambang kartel narkoba internasional yang dikenal kejam. Doni mengambil sampel kecil, lalu memindainya dengan alat portabel. Heroin murni, grade A, nilainya bisa membiayai perang kecil. Maya terdiam, dunianya berputar lagi, bukan karena kehilangan, tapi karena skala kejahatan yang jauh melampaui bayangannya. Jadi, mereka tidak hanya membunuh ayahku karena uang warisan, bisiknya. Tapi karena ia tahu mobil ini akan jadi alat penyelundupan. Pak Joko mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pak Surya pernah curiga. Sebulan sebelum kejadian itu, ia bilang pada saya, Joko, jangan pernah biarkan mobilku jatuh ke tangan orang yang tak mengerti arti kejujuran. Aku pikir ia hanya bercanda. Ternyata, ia tahu. Mereka menyegel kembali kompartemen, lalu meninggalkan showroom tanpa jejak. Tapi sebelum pergi, Doni memasang tracker mikro di roda belakang dan mengaktifkan fitur silent alarm yang terhubung langsung ke ponselnya dan ke server rahasia milik Pak Handoko. Esok paginya, laporan forensik narkoba diajukan ke BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan bukti visual dan data intelijen awal. Tapi Maya tahu, ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini adalah kunci yang mengunci nasib Reza dan Bimo selamanya. Sementara itu, Reza mulai panik. Ia menelepon Bimo berkali-kali, suaranya histeris. Kita harus segera kirim mobil itu, sebelum mereka menyadari isinya. Kalau narkoba itu ketahuan, kita tidak hanya dipenjara, kita dieksekusi. Bimo, lebih tenang tapi lebih kejam, menjawab. Kalau perlu, kita habisi Maya. Sekarang, sebelum dia bicara lebih banyak. Tapi mereka tidak tahu. Maya sudah menyerahkan semua bukti ke hakim, BNN, dan bahkan ke media internasional yang pernah menyelidiki kartel ular berkepala 2. Ia tahu, satu-satunya cara menghentikan monster seperti mereka adalah dengan membuat dunia menatap wajah mereka. Di malam yang sunyi, Maya duduk di balkon apartemen, menatap kota Jakarta yang berkilau. Di tangannya, ia memegang kunci mobil ayahnya. Dingin, berat, penuh sejarah. Ayah, bisiknya. Maaf, aku baru tahu betapa besar pengorbananmu. Tapi aku akan pastikan, namamu tidak dikotori oleh dosa mereka. Di kejauhan, sirene polisi terdengar lagi. Kali ini, tidak dari arah showroom, tapi dari arah rumah Reza. Penggeledahan telah dimulai. Dan di dalam bagasi sang penjaga, kompartemen tersembunyi itu masih diam, menunggu waktunya untuk bersaksi. Karena kini, bukan hanya darah ayahnya yang menuntut keadilan. Narkoba itu sendiri akan menjadi algojo mereka. Mereka menyebutnya Malam Perpisahan Sang Legenda. Sebuah pesta mewah yang diadakan Bimo sebagai akal-akalan terakhir untuk mengalihkan perhatian sekaligus menghilangkan mobil Silver Shadow sebelum penyelidikan resmi dimulai. Undangan tersebar luas. Selebriti, pengusaha, pejabat, bahkan duta besar negara sahabat. Semua datang, tertarik oleh janji lelang privat mobil paling misterius di Asia Tenggara. Tapi Maya tahu, ini bukan pesta.
Ini adalah perangkap. Ia menerima undangan khusus. Kartu emas bertuliskan namanya dalam tinta merah, seperti darah yang baru mengering. Di baliknya, pesan singkat tanpa nama. Datang sendiri, atau kau tidak akan pernah melihat ibumu lagi. Maya tahu itu gertakan. Ibunya sudah lama tiada. Tapi ia juga tahu, Reza dan Bimo sedang terpojok. Dan orang yang terpojok akan menggigit lebih dalam. Ia datang, mengenakan gaun hitam ketat berpotongan off-shoulder, berbahan satin pekat yang memeluk tubuhnya seperti bayangan, dengan belahan punggung hingga pinggang, seksi, memukau, tapi penuh kewaspadaan. Riasannya tajam, eyeliner hitam menyapu mata, bibir merah tua seperti bara yang siap meledak. Di lehernya kalung emas tipis, tapi kali ini bukan perekam. Di balik tali kalung itu tersembunyi tombol darurat yang terhubung langsung ke Doni dan tim keamanan rahasia yang disewa Pak Handoko. Showroom malam itu berubah menjadi istana ilusi. Lampu-lampu gantung berputar perlahan, musik orkestra klasik mengalun, dan sampahnya mengalir tanpa henti. Tapi di balik tawa dan gelas berdenting, Maya merasakan ketegangan, seperti udara sebelum petir menyambar. Reza berdiri di dekat bar, mengenakan jas putih, warna yang aneh untuknya. Matanya terus mengikuti Maya, tapi tidak mendekat. Bimo, di panggung utama, tersenyum lebar, tapi tangannya menggenggam gelas terlalu erat. Selamat malam, para tamu terhormat, suara Bimo menggema. Malam ini kita menyaksikan kepergian sebuah legenda. Mobil ini, Rolls-Royce Silver Shadow, akan meninggalkan Indonesia selamanya. Dibeli oleh kolektor anonim di Eropa. Dan ini adalah kesempatan terakhir kalian melihatnya. Dari dekat. Tepuk tangan. Sorotan lampu mengarah ke mobil sang penjaga yang berdiri megah di tengah ruangan, dikelilingi kaca pelindung. Tapi Maya tahu, di dalamnya, kompartemen narkoba masih utuh. Dan di bawah karpet lantai showroom, tim BNN dan polisi anti-narkoba sudah bersiaga, berdasarkan koordinasi diam-diam dengan Pak Handoko. Rencananya sederhana. Biarkan Bimo mengumumkan kepindahan mobil, lalu polisi akan masuk, menyita mobil, dan menangkapnya atas dasar kepemilikan narkoba. Reza akan ditangkap terpisah atas tuduhan pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Tapi Maya tidak menyangka, Reza dan Bimo sudah menyiapkan rencana cadangan. Saat sorotan lampu fokus pada mobil, tiba-tiba listrik padam, kegelapan total, teriakan panik merebak, gelas jatuh, orang berlarian. Di tengah kekacauan, tangan kuat menarik lengan Maya dari belakang. Ia ditarik paksa ke arah mobil. Sebelum sempat berteriak, mulutnya ditutup kain basah, berbau kloroform. Tapi ia melawan. Dengan siku, ia memukul ke belakang, mengenai rahang seseorang. Terdengar erangan, itu Reza. Sialan, geramnya. Lampu darurat menyala redup. Di cahaya oranye pucat itu, Maya melihat Bimo berdiri di depan mobil, pistol hitam di tangannya, mengarah ke arah kerumunan. Semua diam. Teriaknya, suaranya dingin seperti es. Siapa bergerak, mati. Kerumunan membeku. Beberapa tamu menangis. Seorang wanita pingsan. Bimo menatap Maya. Kau pikir kau menang? Kau hanya ratu boneka di atas panggung kebohongan kami. Tapi malam ini, kami ambil kembali kendali. Ia menodongkan pistol ke arah Maya. Masuk ke mobil. Sekarang. Reza, rahangnya memar, mendorong Maya ke arah pintu penumpang. Jangan coba-coba lari. Aku tidak akan ragu menembakmu di depan semua orang. Maya masuk, jantungnya berdebar kencang, tapi pikirannya tetap tenang. Ia tahu, Doni pasti sudah menerima sinyal darurat dari kalungnya. Dan polisi pasti sudah tahu sesuatu salah. Di luar, suara sirene terdengar. Tapi bukan dari depan, dari belakang bangunan. Bimo tersenyum licik. Mereka datang dari jalan utama. Tapi kita punya jalan keluar rahasia. Bawah tanah. Mobil ini akan membawa kita pergi. Dan kau akan jadi tameng hidup kami. Reza duduk di kursi supir, mencoba menyalakan mesin. Tapi mobil diam. Sial, apanya yang rusak? Geram Reza. Bimo mendekat, mendorong Maya ke sudut. Cepat,
Polisi sudah di gerbang. Reza mencoba lagi, kali ini dengan kasar. Tapi mobil tetap diam, seperti menolak menyentuh tangan pengkhianat. Di kegelapan, Maya tersenyum tipis, karena ia tahu sang penjaga belum selesai melindungi keluarganya. Dan di luar, langkah kaki berat polisi semakin dekat. Pesta telah berubah menjadi medan perang, dan mobil itu bukan lagi alat pelarian, tapi peti mati logam untuk para pengkhianat. Di dalam mobil Rolls-Royce Silver Shadow yang gelap dan pengap, waktu seolah berhenti. Udara dingin, aroma kulit tua bercampur bau kloroform, dan detak jantung 3 orang yang saling membenci. Di luar, sirene polisi meraung semakin dekat. Sorot lampu darurat memantul di kaca showroom, menciptakan bayangan menari seperti hantu penuntut balas. Reza menarik kunci kontak dengan kasar. Tangan gemetar. Kenapa mobil ini tidak nyala? Geramnya, suaranya pecah. Bimo menodongkan pistol ke kepala Maya. Kau yang lakukan sesuatu ya? Kau pasang alat pengacau? Maya menatapnya, tenang. Aku tidak menyentuh apa-apa, tapi mungkin mobil ini masih ingat siapa yang benar-benar layak mengemudikannya. Reza menatap dashboard. Di sana, layar kecil yang biasanya gelap kini menyala merah, sebuah sistem yang tak pernah ia ketahui keberadaannya. Tulisan muncul dalam bahasa Inggris. Biometric authentication required. Fingerprint scan only for authorized user. Maya Suryadi. Sialan, Bimo mengumpat. Apa ini? Maya menjawab pelan. Suaranya seperti angin yang membawa kutukan. Ayahku memasang sistem keamanan Jerman rahasia. Hanya sidik jariku yang bisa menyalakan mobil ini. Karena ia tahu, suatu hari, seseorang akan mencoba mencuri warisannya dan nyawanya. Reza menatapnya dengan mata liar. Kau bohong, itu tidak mungkin. Mobil ini kuno. Tidak mungkin punya teknologi semacam itu. Tapi ayahku bukan orang biasa, jawab Maya. Ia percaya pada teknologi, tapi lebih percaya pada darah dan janji. Bimo menarik Maya ke depan, menempelkan pistol di pelipisnya. Buka, sekarang, atau kau mati di sini. Maya tidak melawan. Ia hanya menatap ke depan, ke arah kaca depan yang memantulkan wajahnya. Tenang, tak gentar. Aku tidak bisa memaksa sistem ini. Bahkan jika kau tembak kepalaku, mobil ini tetap takkan nyala, karena ia tidak mengenal kalian. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari semua pintu. Terkunci otomatis. Sistem keamanan yang diaktifkan begitu mesin gagal dinyalakan 3 kali, kini mengurung mereka di dalam. AC mati, sinyal ponsel hilang, dan di langit-langit kamera kecil menyala merah. Rekaman terus berjalan. Kita terjebak, teriak Reza, mulai histeris. Ia menendang dashboard, mencakar pintu. Buka, buka, dasar mesin tua. Bimo menatap Maya, napasnya berat. Kau sengaja membawa kami ke sini. Tidak, jawab Maya. Kalian yang membawa diri kalian sendiri. Aku hanya menunggu kalian jatuh ke dalam lubang yang kalian gali. Di luar, suara tembakan peringatan terdengar. Polisi telah mengepung showroom. Pengeras suara mengumumkan. Reza Wijaya dan Bimo Pratama, keluarlah dengan tangan di atas kepala. Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan pemilikan narkoba kelas berat. Bimo menarik napas dalam, matanya memerah. Ia menatap Reza. Kita harus kabur. Lewat bagasi, ada akses ke terowongan bawah tanah. Tapi Maya tertawa, pendek, pahit. Kau lupa satu hal, Bimo. Aku tahu soal terowongan itu, dan aku sudah suruh Doni meledakkan pintunya tadi malam. Reza menatapnya, wajahnya pucat. Kau sudah merancang semuanya? Tidak, jawab Maya. Aku hanya percaya pada keadilan. Dan keadilan punya caranya sendiri untuk menjemput orang jahat. Bimo mengangkat pistol, menodongkannya ke dada Maya. Kalau aku mati, kau mati dulu. Tapi sebelum jari pelatuk ditarik, bang! Tembaan dari luar menghantam ban depan mobil. Mobil oleng, miring ke kiri. Bimo kehilangan keseimbangan, pistolnya terlepas, jatuh ke lantai mobil. Maya segera menendangnya ke bawah jok.
Reza mencoba membuka pintu, tapi sistem keamanan tetap aktif. Layar kembali menyala. Intruder detected. Lockdown initiated. Police notification sent. Di luar, pasukan Brimob mengepung mobil. Senapan laras panjang diarahkan. Kaca anti peluru mulai retak akibat tembakan peringatan. Dalam kegelapan mobil, Reza menatap Maya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keputusasaan. "Kenapa kau lakukan ini? Aku mencintaimu." "Kau tidak pernah mencintaiku," jawab Maya, suaranya tajam seperti pisau. "Kau hanya mencintai apa yang bisa kau curi dariku." Bimo merangkak, mencoba meraih pistol. Tapi Maya menginjak tangannya dengan tumit sepatu hak tingginya, keras. "Ayahku percaya pada kalian," katanya, suara bergetar penuh amarah. "Ia memberi kalian pekerjaan, persahabatan, kepercayaan, dan kalian membalasnya dengan darah." Di luar, suara megafon terdengar lagi. "Keluar sekarang, ini peringatan terakhir." Bimo menatap Maya, lalu tertawa. "Gila, hampa. Kau menang, Putri Surya. Tapi ingat, di dunia ini, tidak ada yang benar-benar aman." Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, ke arah langit malam yang mulai cerah. Dan di dalam mobil yang kini menjadi penjara logam, 3 jiwa terjebak. 2 pengkhianat dan 1 perempuan yang akhirnya menemukan kekuatannya. Sistem rekaman terus berjalan, dan sang penjaga akhirnya menyelesaikan tugasnya. 6 bulan kemudian, Jakarta pagi itu cerah, langit biru tanpa awan, seperti setelah badai panjang akhirnya reda. Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta, suasana tegang namun tenang. Reza Wijaya dan Bimo Pratama duduk di kursi terdakwa, tangan terborgol, wajah pucat tak berdaya. Mereka tidak lagi mengenakan jas desainer atau jam tangan emas. Kini, mereka hanya 2 pria biasa, pengecut yang dikalahkan oleh kebenaran. Hakim membacakan vonis dengan suara tegas. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penggelapan warisan, serta kepemilikan dan perdagangan narkotika kelas berat. Kedua terdakwa dihukum penjara seumur hidup, tanpa remisi, dan aset pribadi mereka disita sepenuhnya untuk negara dan korban. Di barisan penonton, Maya duduk tenang. Ia tidak mengenakan gaun mewah atau perhiasan, hanya kebaya putih sederhana, kain batik coklat tua, dan rambut digelung ala ibunya. Di sampingnya, Pak Handoko tersenyum puas. Doni berdiri di belakang, mengenakan kemeja lengan panjang. Kini ia bukan lagi peretas bayangan, tapi kepala keamanan digital Yayasan Suryadi, lembaga yang baru didirikan Maya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada air mata, hanya hening yang dalam, hening keadilan yang akhirnya tiba. 3 hari setelah vonis, Maya kembali ke desa Sukamaju. Desa itu kini berubah. Jalan setapak sudah diaspal, sekolah dasar diperluas, dan di tengah lapangan desa, berdiri bangunan baru bertuliskan Yayasan Suryadi untuk pendidikan, keadilan, dan perlindungan korban kekerasan psikologis. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa. Para ibu duduk di teras, mengikuti pelatihan keterampilan. Di pojok, Doni mengajar remaja desa dasar coding dan keamanan digital. Agar kalian tak pernah jadi korban kebohongan yang terlalu canggih untuk dipahami. Maya berjalan perlahan ke makam orang tuanya di bukit kecil di ujung desa. Nisan marmer sederhana, dihiasi bunga melati segar setiap pagi dari warga desa yang tak pernah lupa kebaikan Pak Surya dan Ibu Sari. Ia berlutut, meletakkan setangkai melati di atas nisan. "Mah, Pa," bisiknya, suaranya lembut tapi teguh. "Keadilan sudah datang. Bukan karena aku hebat, tapi karena kalian mengajariku arti kejujuran." Angin berhembus pelan, membawa daun jatuh di pelipisnya, seperti belayan tangan ibunya. Di Jakarta, mobil Rolls-Royce Silver Shadow kini berada di Museum Nasional. Dipajang bukan sebagai simbol kemewahan, tapi sebagai saksi kebenaran. Di sampingnya, ada plakat bertuliskan, "Ini bukan hanya mobil, ini adalah warisan moral." Di dalamnya, tersembunyi darah, surat wasiat, dan keberanian seorang ayah yang percaya pada putrinya. Maya menolak mewarisi seluruh kekayaan ayahnya untuk kepentingan pribadi. Ia menyerahkan 90% aset ke yayasan.
Sisanya untuk membantu keluarga korban kekerasan domestik dan psikologis, terutama perempuan yang, seperti dirinya dulu, dipaksa percaya bahwa mereka gila, lemah, dan tak berdaya. Pak Handoko, kini menjadi penasihat hukum yayasan, sering berkata, warisan terbesar Pak Surya bukan uang atau tanah, tapi nilai yang ia tanamkan pada Maya, dan kini, pada kita semua. Malam itu, Maya duduk di beranda rumah lamanya di desa. Rumah kayu sederhana yang dulu jadi tempat ia belajar membaca dan mencintai hujan. Di tangannya, secangkir kopi tubruk. Di kejauhan, suara gamelan dari balai desa mengalun pelan. Doni datang, membawa surat. Ini dari BNN, Mbak. Mereka menemukan jaringan internasional kartel ular berkepala 2 berkat data dari kompartemen mobil. Sudah 17 orang ditangkap di luar negeri. Maya mengangguk. Baik, tapi jangan biarkan ini jadi akhir. Jadikan ini awal. Ia menatap langit berbintang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, hanya kedamaian yang lahir setelah melewati badai. Karena ia tahu, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu bertahan. Dan ketika waktunya tiba, ia akan berdiri sendiri tapi tak terkalahkan. Di suatu malam yang sunyi, ketika angin berbisik lewat daun bambu, seorang anak desa bertanya pada Maya, "Mbak Maya, kenapa mobil ayahmu tidak mau nyala untuk orang jahat?" Maya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena mobil itu bukan milik logam dan mesin. Ia milik janji. Dan janji hanya bisa dipegang oleh orang yang jujur." Di kejauhan, lonceng desa berdentang pelan, seperti suara sang penjaga yang akhirnya beristirahat.